Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia berjumpa lagi bersama saya Raini Kusniati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Ilir dari SD Negeri 12 Tanjung Batu. Sebelumnya, saya tidak mengerti tentang keberagaman pada murid, hingga semua murid saya anggap sama. Saya tidak peduli dengan kesukaan, minat, dan gaya belajar pada murid atau apapun yang membuat mereka merasa nyaman belajar di dalam kelas. Namun, setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai menyesuaikan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan pada murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, saya berupaya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa, agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan. Demikian pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di SD Negeri 12 Tanjung Batu. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjauh, mendekat, menjauh, tambah. Lagi, satu kali lagi ya. Perhatikan konsentrasi. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tambah. Oke, sekarang sudah semua. Apa yang kita pelajari kemarin? Cuci tangan. Alia, apa Alia? Iya, ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ada yang tahu apa itu ekosistem? Hah? Nabila? Ya, ulangi lagi sekali lagi. Apa itu ekosistem, Nabila? Iya, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Ananda Nabila pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya itu ingin memberi pertanyaan tematik ya. Ingin memberikan pertanyaan tematik sekarang ya. Siapa tadi yang belum datang ke sekolah makan terlebih dahulu? Makan ya. Sarapan dulu sebelum pergi ke sekolah. Mengapa kamu harus makan? Apa alasannya? Kenapa kalian harus makan? Agar mempunyai energi, agar mudah agar sehat, agar tidak ngantuk belajarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan menggunakan media gambar nantinya ya kalian dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan proses makan dan dimakan. Kemudian yang kedua tujuan kita adalah melalui menyimak tayangan video, nanti Ibu akan memberikan tayangan video ya. Kalian sebagai murid itu dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Dan yang ketiga melalui uji kerja nanti akan melakukan sebuah percobaan ya. Kalian bisa mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada rantai makanan di ekosistem.
itu adalah ada sebuah cerita. Nanti tugas kalian pasti belajar menyusun kembali cerita yang ada pada lembar kerja ini, ya. Disuruh membuat rantai makanannya melalui cerita menggunakan kata-kata kalian sendiri, ya. Oke, kemudian kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik nanti yang pertama langkah awalnya adalah bermain peran di depan, ya, dengan kami yang memperhatikan. Kemudian yang kedua ini dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat. dimakan oleh zooplankton. Zooplankton adalah konsumen tingkat 1 yang memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil, ya. Ikan kecil di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1, ya. Tuh, kemudian lagi ikan kecil akan dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir, ikan sedang akan dimakan oleh ikan paus, ya, atau ikan besar. Yang perannya di sini adalah sebagai konsumen tingkat. Kemudian ganggang akan dimakan oleh ikan, ya. Ikan di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan tumbuh-tumbuhan perannya. Kemudian ikan akan dimakan oleh bangau. Bangau di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan yang konsumen tingkat bulan di sini berperan sebagai apa? Sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian apalagi? Burung akan memakan apa? Memakan ular. Ya, sebagai apa burung? Konsumen tingkat 2. Kemudian di sini ada kucing apa? Konsumen tingkat 1. Tikus akan dimakan oleh ular. Ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular akan dimakan oleh elang. Elang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, ketika elang meninggal atau mati, ya, maka akan diuraikan atau
Ibu. Ya, konsumen juga satu, pasti nggak di bawah di atas. Rantai makan itu tersusun atas 3 bagian. Yang pertama berperan sebagai produser, ya. Kemudian yang kedua berperan sebagai konsumen dan yang terakhir berperan sebagai pemurah, ya. Oke, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari rantai makanan? Di sini ada emoji ya.